Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Eko Adya Saputro dalam program News Update. Kali ini kita akan membahas isu yang lagi rame soal makan bergizi gratis. Dari pusat sampai ke daerah, hari-hari ini kita disuguhkan pemberitaan informasi tentang isu-isu yang berkaitan langsung dengan program pemerintah, terutama di era Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan makan bergizi gratis. Nah, di studio kita sudah hadir Bapak Teddy Dwifani. Beliau adalah Mitra Badan Gizi Nasional yang beroperasional di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Ini beliau. Sehat, Alhamdulillah. Pak. Saya panggil Pak Teddy. Pak Teddy. Siap, Oke. siap. Kemudian di samping Pak Teddy ada Chef Ari Arca. Nama asli beliau adalah Ari Wibowo, namun lebih dikenal dengan Ari Arca. Ini bukan chef kaleng-kaleng, nanti kita akan gali seperti apa kiprah beliau dalam dunia mengelola atau produksi pangan. Beliau adalah Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG TPH Sopyan Kenawas yang juga ada di Kecamatan Gandus. Ya, Chef, ya. Iya, benar. Selamat datang di studio podcast Tribun Sumsel dan Seripoku TV. Siap. Terima kasih sudah meluangkan Sama-sama. waktu Pak Teddy dan Chef Ari. Kita akan ngobrol santai saja tentang untuk menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat kita terutama di Sumatera Selatan. Saya ke Pak Teddy dulu. Seperti apa sih Pak Teddy melihat atau memandang program secara umum ya, program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintah saat ini? Ya, terima kasih, Pak. Yang kami lihat pertama-tama, program dari makan gizi gratis ini adalah program yang mulia dari Pak Presiden. Karena, apalagi kenapa alasan kami mengambil titik di daerah Gandus. Di situ lebih terasa penerima manfaatnya, Pak. Karena kita kalau bukan kita itu dari segi ekonomi mungkin itu kan lagi menengah ke bawah. Cocok. Jadi lebih pas. Itu alasan kami kenapa memilih Kecamatan Gandus itu. Berarti udah pas lah ya Presiden membuat program makan bergizi gratis untuk siswa, terutama di wilayah Gandus. Iya. Kita itu kan apalagi kita itu mengcover 14 sekolah di Kelurahan Purwokerto. Bahkan ada 3 sekolah itu kita 3 pulau. Jadi kita tuh distribusinya naik perahu. Naik perahu. Oh, luar biasa berarti perjuangannya ya. Tapi sebelum sampai di situ saya ingin kita ke bagaimana sih awal mula Pak Teddy tertarik sehingga mau bergabung menjadi mitra Badan Gizi Nasional ini dalam mengelola makan bergizi gratis? Pertama-tama itu di bulan Januari 2025 kita dapat kenalan dari teman. Itu dari awalnya kan dapur BGN ini kan kebanyakan orang ABJI dan PPJI. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Iya. Jadi kan sekedar tahu kayak gini kan. Setelah kita jalani, kita lihat kayaknya program ini kan bagus. Sudah mulailah setelah Lebaran kalau nggak salah di April. Coba kita tanya-tanya gimana mau gabungnya, kita buka dapur MBG ini kan, dapur BGN. Tanya adik tuh pengen cak mano, pengen jadi mitra apa pengen nak bergabung ke yayasan. Kita pelajari kan, kita lihat standar-standarnya gimana. Itu kan dah bismillah di bulan Mei kalau nggak salah kita kan disuruh cari titik. BGN ini kan titiknya per kecamatan. Setelah awalnya makan di bulan Mei itu kita dapatlah di Gandus di TPH Kenawas ini. Oh, berarti ketika kita mau menjadi mitra saat mendaftar kita harus ada tentukan titik titiknya. koordinat dulu, Pak. Oh, kamu mau bikin dapur di mana gitu Iya, ya pertanyaan kira-kira ya? Karena kelihatan kan di situ kan karena tiap kecamatan itu ada kuotanya. Oh, setiap kecamatan itu ada kuota. Iya.
beda-beda. Dia melihat dari jumlah penerima manfaat kan. Terus bagaimana kita bisa melihat, oh ternyata di Gandus ini kayaknya oke nih, karena belum ada kotanya belum terpenuhi misalnya. Karena kami berpikir awal itu kan kayak di Gandus ini nggak mungkin ada dapur. Awalnya. Pertama jauh. Dari itu kan agak gimana itu ya. Jadi maka alasan kami Distribusinya susah gitu ya. Kayaknya lebih pas lah ya gitu ya. Jadi milih titik di Gandus. Iya. Kalau kita bicara tentang tata cara dan persyaratan ini, ada yang bilang kan tahapannya ya lumayan ya. Tahapannya mulai dari mendaftar secara online, kemudian verifikasi apa-apa gitu banyak. Atau gimana? Inilah, ini kan kalau kita alhamdulillah kan kita dari teman itu kan awalnya kan daftar di portal Mitra BGN. Kita buat akun, melengkapi administrasi, melengkapi NIB, NPWP, akte notaris, standar itu alhamdulillah kalau nggak salah itu proses kita 1 minggu udah terverifikasi. Karena memang data-data kita tuh data valid. Kita menautkan awalnya dari CP. Dari CP kita pilih yang menautkan sebagai mitra ini kan yayasan. Jadi kita dari CP ini ke yayasan peradaban. Dari yayasan peradaban baru ke menyetujui kalau nggak salah itu. Akhirnya di ACC lah gitu ya? Iya, alhamdulillah di tanggal 4 Juni kita sudah setelah verifikasi pengajuan naik ke proses persiapan selama 45 hari. Di situ kita mulai bayar sewa, renov, buat sekat-sekat setiap ruangan. Oh, berarti tempat dapurnya sendiri itu sewa ya? Sewa. Sewa kemudian direnovasi sesuai dengan standar sesuai dengan standar yang ditentukan oleh BGN. Iya. Nah itu biaya renovasi segala macam itu dari kita? Mitra. Dari mitra ya? Dari renovasi, sewa, sampai ke perlengkapan peralatan. Mitra dalam hal ini yayasan ya? Atau pengelola dapur? Pengelola dapur, beda ya. Yayasan kan hanya menautkan. Kalau kita yang pakai badan penanggung usaha, jawab lah iya. Ya. Penanggung jawab beberapa dapur. Kalau tidak salah dengar, banyak diberitakan bahwa satu yayasan itu kan bisa menaungi beberapa dapur gitu. Iya, kalau dulu kalau nggak salah itu satu yayasan tuh maksimal 10 dapur. Tapi sekarang kalau ada juknis terbaru itu maksimal 5 dapur dalam satu provinsi. Dalam satu provinsi. Dan bisa 5 dapur di provinsi yang berbeda. Berarti Yayasan Peradaban ini yang sudah punya satu dapur MBG yang ada di... Ya, pertama kali Yayasan Peradaban ini yang jalan di Kayu Agung. Oh, sebelum yang ada di Gandus sudah ada di Kayu Agung ya? Satu dapur? Iya. Tapi sekarang udah ada 3 apa 4 yang di Kayu Agung. Oh, ini berarti termasuk yang terbaru ya? Yang di Sopyan Kenawas Gandus? Iya, di luar Kayu Agung. Di luar Kayu Agung ya. Berarti untuk di Palembang satu? Iya. Satu ya? Yayasan Rumah Peradaban Kayu Agung. Sopyan Kenawas ada di Kecamatan Gandus. Nah, sampailah pada hari-hari ini orang banyak sekali membicarakan tentang bagaimana sih pengelolaan, standar pengelolaan dapur sehingga makanan bergizi itu ya memang betul-betul bergizi. Sehingga orang pun bertanya, setelah tadi ada tahapan pendaftaran, verifikasi segala macam, kemudian adalah dapur itu sudah renovasi, ada tempat masak, ada peralatan segala macam sudah siap. Lantas orang juga bertanya, itu bahan-bahannya itu dari mana dipasoknya? Kalau kami sendiri di SPPG TPH Sopyan Kenawas, kita memakai supplier buat bahan baku itu. Dan rata-rata supplier kita itu berpengalaman karena rata-rata dari hotel. Oh, memang selama ini mereka udah biasa nyuplai ke hotel gitu ya. Karena kita jaga kualitas. Berarti mereka juga sekarang nyuplai ke dapur di
Sopian Gandus, Kenawas ya. ya. Sopian Kenawas. Karena selama ini saya tidak tahu mungkin ada interaksi di antara sesama yayasan atau sesama anggota dapur itu kira-kira kalau di Gandus tuh sudah ada berapa dapur ya untuk di Kecamatan Gandus saja? Kalau di Gandus itu kalau nggak salah sekarang 8. Sudah ada Tapi 8 yang dapur. udah beroperasional kurang lebih mungkin 6 kalau nggak salah. Dapur atau SPPG TPH Sopian Kenawas ini sudah sejak kapan aktif yang sudah mendistribusikan? Pertama kali kami itu distribusi di tanggal 23 September. 23 Satu September. minggu. Berarti sekitar seminggu yang lalu. Iya. Seminggu yang lalu. Itu berapa banyak Pak Teddy yang dilayani? Kita dari 14 sekolah itu mulai dari PAUD, TK, SD, MTS sampai MA itu kurang lebih 2.240. 2.240. Wah, lumayan banyak ya. 2.240. Berarti mulai dari tingkat TK, PAUD, PAUD sampai MA. Karena MA. SMA juga? Iya, Ada, kalau nggak salah di Gandus ada SMA 20 kalau nggak salah. iya, SMA 20. negeri kan. Tapi kan kami itu kan jadi pemerataan dari PGN itu alhamdulillah SPPG TPH Kenawas itu mengcover hampir seluruh sekolah swasta negeri di Kelurahan Purwokerto. Oh, iya. Gandus itu ada beberapa kelurahan, kalau nggak salah 5 atau 6 kelurahan. Iya. Jadi untuk yang SPPG di Sopian Kenawas ini lebih banyak di Iya, Kelurahan Purwokerto. Berarti itu termasuk butuh perjuangan dong. Yang kita tahu Purwokerto itu kan secara geografis juga ada sungai-sungai gitu. Iya. Sekolah-sekolah juga ada yang di seberang sungai. Itu gimana tantangannya? Disitulah awal waktu pertama kali lihat kami kan sebelum jalan itu kan kita MOU dulu dari BGN. Dari setiap dapur ini kan ada perwakilan dari BGN itu kepala SPPG dari orang SPPI. Kami ikut mendampingi SPPI dari TPH Kenawas buat MOU ke sekolah-sekolah. Dari situ kita tahu, oh kita kan sebagai mitra harus tahu juga kan kondisi lapangan. Iya. Distribusi kita gimana, tracknya gimana, dalam jangka waktu dari dapur ke sekolah itu berapa. Jadi kan kita kalkulasi makanan ini dari dapur ini kan sekian menit kan, jadi kan ketahuan fresh apa enggak kan dari makanan ini. Dan pertama kali ada di sekolah 154 itu yang ya jujur kita pertama kali perbatasan Muara Enim itu. Daerah Sungai Putat itu. Orang kalau bicara Palembang, perbatasan Palembang 2 dengan Muara Enim itu mungkin banyak tidak tahu ya. Iya. Berarti di seberang Purwokerto yang ada di Gandus itulah perbatasan Muara Enim ya. Iya, yang kita tahu kan namanya Palembang ini kan pasti tetangganya kan Ogan Ilir, Banyu Asin. Makanya waktu kita ngobrol sama kepala sekolah SD 154 itu kan, iya Pak, rata-rata murid di sini itu domisilinya Muara Enim. Orang Muara Enim. Jadi makanya kita lihat di sini kan, bahkan kenapa kami lihat program ini sangat bermanfaat. Jangankan mau jajan aja itu nggak ada tempat jajan itu. Tempat jajan. Jadi guru-guru itu kalau bisa kan ada curhatan dari guru-guru itu. Guru dapat juga lah Pak. Kami dari kan ongkos kan udah lumayan. Rata-rata guru itu pulang-pulang jauh-jauh semua Pak. Ada yang di kilometer 14, di Talang Betutu. Nyebrang juga berarti? Iya. Makanya kita bismillah lah. Jujur awal setelah kita pulang dari situ, setelah kita bicara kan kita ketemu sama yang pemilik perahu itu kan. Kan kita lihat kos. Biaya perahu itu kalau nggak salah sekali jalan itu 200. Sekali jalan. Jadi kan makanya kalau memang murni ini, kalau kita memang melihat ini dari kacamata bisnis, nggak mau. Rugi? Iya, cuman lah bismillah lah. Ongkos perahu. Udah berapa? Iya, 4 juta 1 bulan. Sebulan 4 juta. Lah terus gimana Pak Teddy memanage itu? Nah, kita kan bisa kalkulasi dari biaya operasional.
Tapi kan sejauh ini BGN Oh ya, menyinggung biaya operasional tadi ya. Kan yang kita mungkinlah perlulah klarifikasi atau konfirmasi apakah betul kan dari pemerintah itu 15.000 ya. Iya. Kemudian ada 3.000 untuk operasional. Iya. Kemudian ada 2.000 untuk Untuk mitra. Berarti sisanya 10.000 buat bahan itu baku. untuk bahan makanan. Iya. Gitu ya. Itu benar Pak tadi ya? Benar. Artinya ketika kasusnya mengantar makanan di Pulau Kerto ini kan tidak sama dengan daerah lain. Di Palembang saja, nggak usah yang di luar kan. Di Palembang saja kan kalau untuk Pulau Kerto kan harus naik ketek, Iya, harus iya. naik perahu, gitu kan ada biaya tambahan berarti kan. Itu semua didapat dari situ juga, dari biaya operasional itu. Iya, karena kita udah hitung-hitungan sama kepala SPPG, masih masuk lah kan. Jadi ya bismillah lah. Masih masuk. Iya. Baik. Kita akan gali lebih banyak informasi dari Pak Teddy, tapi kita tidak akan membiarkan Sep menganggur begitu saja. Sep, Iya. tanggapan Anda Sep tentang program ini dulu Sep. Kalau saya pribadi sih tanggapannya program ini bagus. Yang pastinya kan tujuannya itu kan mencegah stunting, membuat calon-calon generasi untuk bangsa ini menjadi lebih baik lagi dari sisi konsumsi mereka kan. Karena ya kita tahu bahwa Indonesia ini tidak maksudnya itu banyak orang-orang yang masih membutuhkan untuk konsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang lebih baik lagi. Dengan adanya program ini, saya rasa ini program yang baik, yang luar biasa, dan pastinya itu memiliki kayak ada amal juga buat kita yang pelaku atau yang bisa disebut relawan di dalamnya kayak gitu Kak. Jadi Tribuners, Sep Ari ini saya bilang di awal itu bukan kaleng-kaleng karena beliau ini pengalamannya sudah pernah menjadi chef di hotel-hotel bintang 5. Ya kan Sep? Iya benar Kak. Kalau di Palembang kita sebut saja ada Arya Duta, kemudian Windam, apalagi Sep? Di Jayakarta daerah sama di Santika Radial. Kalau di Jakarta? Aku di Pak Hayat Jakarta. Artinya nanti kita tanya nih alasannya kok tiba-tiba nyemplung di dapur MBG ini seperti apa alasannya. Tapi sebelum itu Sep, kan banyak kabar nih di media-media medsos maupun media mainstream soal keracunan makanan. Sehingga ada yang udah stop lah MBG. Kemudian ada juga itu cuma kesalahan beberapa dapur saja. Gimana Sep menanggapi itu? Ya sebenarnya saya yakin semua juru masak di MBG ini tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi. Tidak ada yang berkeinginan untuk meracuni. Sengaja gitu. Sengaja, nggak ada. Jadi memang karena porsinya besar, jadi memang benar-benar kita harus menggunakan pola-pola yang selama ini kita pelajari di dalam dunia namanya food and beverage product atau di kitchen. Nah karena produk ini kan banyak yang setiap hari kita masak itu kan 2.000 sampai 3.000 pack kan. Oleh karena itu memang benar-benar harus semua hal yang berkaitan dengan makanan itu memang harus digunakan dalam porsi masak besar ini. Yang saya lihat selama ini memang beberapa dari dapur-dapur yang ada yang dipekerjakan oleh MBG ini memang rata-rata orang-orang catering, ibu-ibu yang jujur mungkin mereka bisa masak, cuman secara ilmu teknik memasak, waktu, timing, danger zone dan hasap untuk makanan itu sampai dengan penerima manfaat itu baik, ini yang mereka belum miliki. Akhirnya saya dapat kabar sekarang ini luar biasa, alhamdulillah pemerintah itu mengadakan pelatihan untuk juru masak MBG itu untuk bersertifikasi. Akhirnya mereka akan belajar lebih banyak lagi tentang handling food, hasap, hazard analisa, kriteria control point. Itu salah satu ilmu yang penting dalam proses masak. Ini yang mereka lagi canangkan. Ya saya yakin nanti ke depannya ini jadi pembelajaran juga. Akhirnya ke depan saya yakin kayak basi, keracunan ini bisa diminimalisir kayak gitu Kak. Untuk mengatasi agar tidak terjadi, untuk mengantisipasi lah ya, untuk agar tidak terjadi seperti di Jawa Barat tuh sampai KLB tuh kejadian luar biasa. Jadi banyak sekali yang terdampak oleh makanan yang kurang baik mungkin ya.
Nah, khususnya di SPPG TPH Sopyan Kenawas sendiri seperti apa standar masaknya? Kemudian pola pemilihan bahan baku segala macam sehingga kalau begini aku kan nggak mau seperti mereka-mereka misalnya saya bilang gitu kan, tapi tentu ada sesuatu yang harus dilakukan sehingga itu tidak terjadi. Kalau di SPPG TPH Sopyan Kenawas sendiri. Iya, kalau dari kami sendiri itu mulai dari penerimaan barang-barang baku sampai dengan penyajian ke penerima manfaat itu semuanya punya proses, punya standar sendiri juga. Seperti pemilihan supplier. Di sini supplier kita kebenaran memang karena kita orang-orang hotel yang basically-nya, jadi kita banyak kenal juga supplier hotel, di mana kita udah sebelum kita memulai ini dibuka, kita kumpulkan beberapa supplier itu, kita ada kayak sharing perjanjian, di mana seluruh bahan-bahan yang kami pakai, kami harus yang terbaik. Standar hotel. Standar. Dan saya sebagai kepala dapur sudah memastikan ke mereka bahwa saya tidak akan segan-segan ketika kalian mengirim barang yang menurut saya tidak berkualitas, saya kembaliin. Itu kunci pertama saya. Jadi produk yang mereka kirimkan, barang-barang yang mereka kirim ke dapur kami mulai dari sayur atau protein nabati, hewani kayak ayam, ikan semuanya itu semuanya itu dalam keadaan yang paling baik. Nah, setelah itu dalam proses pengelolaan di sini memang kita harus benar-benar kayak food handling. Kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang dunia atau pembelajaran tentang dapur itu food handling. Bagaimana cara kita mengelola barang ini? Karena kayak sayur, ada beberapa sayur itu yang memang ketika datang itu kan dalam keadaan kurang bersih. Akhirnya harus kita cuci, harus kita pilih dulu, baru kita simpan ke dalam freezer atau chiller tempat memang sesuai dengan suhunya kayak gitu. Kalau sayur kan biasanya di chiller itu Kak. Tapi kalau ayam, ikan kita direct langsung ke frozen. Nah, ada beberapa hal yang memang terkadang kita dekatkan dengan waktu. Akhirnya kita memang prosesnya itu mendekatkan waktu ketika kita masak untuk pengiriman barangnya itu. Tapi untuk barang-barang yang groceries, barang-barang yang kering yang kita guna, kita biasanya melihatnya di sistem expired date-nya. Kita mencari yang expired date-nya masih lama, jangan yang terlalu mendekati. Itu juga menurut aku kurang baik. Jadi dari proses pengiriman barang, penerimaan sampai dengan penyimpanan itu memang harus diperhatiin. Nah, untuk proses masaknya sendiri itu karena waktu timing kita kebenaran kalau kami sendiri mendapatkan 2 penerimaan manfaat, yang sekolah pagi sama sekolah siang. Untuk sekolah pagi sendiri itu pengantarkan di jam 8 pagi. Nah, secara untuk makanan masih safety, masih aman, itu durasinya 6 sampai 8 jam. Itu masih aman. Jadi kita nggak bisa masak misalnya di antar jam 8, pemorsian itu biasanya dilakukan jam 4 atau setengah 5. Nah, kebanyakan orang-orang itu masaknya dipercepat karena kan volume makanan ini banyak. Nah, itu yang tidak kita lakukan. Kita nggak mau masaknya itu di bawah jam 12. Nah, yang banyak kejadian itu di mana yang aku pelajari, yang mana penerima manfaat itu dapurnya itu udah mulai masak itu ada yang jam 8, jam 9. Jam 8 malam. Sebelum dini hari berarti ya? Iya, jam 9 atau ada jam 10. Nah, akhirnya kan di sana ketika mereka sudah masak, karena kan mindset mereka itu yang penting selesai dulu kayak gitu tanpa memikirkan tentang kalau kita di dalam dunia masak itu kan ada kontaminasi silang, ada danger zone kayak gitu. Nah, itu yang mereka kadang belum pahami. Akhirnya makanan mereka terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya yakin mereka juga tidak menginginkan hal tersebut. Nah, jadi kalau kita sendiri kita mengantar makanan itu jam 8, pemorsian itu biasanya di jam setengah 5. Semua tim saya itu saya gerakan masaknya itu di jam 2 sampai jam 3. Berapa orang tuh? Kami ada orang 11 tapi dibagi 2 shift. 6 di malam, 5 di pagi. Semua packing juga di situ ya? Packing di luar dari itu Kak. Packing kita punya 11 sampai 12 orang. Oh, itu beda lagi beda ya? lagi. Kita cuman konsennya dimasak. Nah, setelah kita masak dari kita juga nggak masak sekalian kayak gitu. Jadi kita bagi dulu. Misalnya aku kan 2.300 kurang lebih. Penerima manfaat siang itu di kurang lebih 500, berarti yang diantar pagi itu 1.600-an. Nah, itu aku bagi. Jadi pertama kali masak itu aku masak dulu buat kayak 300 pack dulu. Nah, ketika 300 pack ini aku baru kasihkan ke bagian pemorsian. Setelah pemorsian itu berjalan, otomatis kan pemorsian juga butuh waktu. Nah, ketika dia mulai morsi baru aku masak yang untuk sesi kedua.
300 berikutnya kayak gitu atau 400 berikutnya. Jadi punya waktu yang benar-benar pas kayak gitu. Jadi mereka selesai pemorsian pertama, masuk lagi pemorsian kedua. Nah, kebanyakan orang ini kalau tekniknya salah, masaknya di lebih awal, masak semua, baru mulai pemorsian kayak gitu. Yang bagus itu ya kayak itu, kita bagi dulu masak pertama pemorsian, baru masak sesi kedua, masak sesi ketiga. Jadi makanan kita itu lebih safety. Karena yang cukup berat, makanan ini kan di take away, masuk ke dalam omprengan. Nah itu yang kalau orang tidak tahu teknik atau belajar banyak tentang danger zone, itu kan terjadi kontaminasi atau penurunan suhu juga. Makanan panas masuk ke omprengan langsung ditutup. Nah jadi kalau makanan itu anggaplah kan 100 derajat Celcius, ketika dia masuk ke omprengan kan dingin, airnya turun. Nah yang kita khawatirkan itu dia turun masuk ke danger zone-nya makanan di 6 derajat Celcius sampai 64 derajat Celcius. Nah disitulah tumbuh kembang bakteri, tumbuh kembang salmonella yang akhirnya membuat makanan itu cepat basi kayak gitu. Nah teknik pembelajaran-pelajaran inilah yang harus menurut aku dipelajari lebih banyak lagi dengan tim-tim dapur yang ada di MBG kayak gitu Kak. Tapi untuk yang tim siang, kita pengantaran jam 11, saya mulai masaknya tuh di pagi antara jam 7 sampai jam 8, jam 9 pemorsian atau jam setengah 10 pemorsian, nanti di antara jam 11. Jadi waktunya memang benar-benar kita bagi. Kalau tidak begitu yang kita takuti itu tadi terjadi kontaminasi silang, terjadi penurunan makanan masuk ke danger zone-nya makanan kayak gitu. Di Batu Raja ada kasus standar oke, tapi pada saat ini makanan sudah siap, lampu mati. Sehingga makanan sebanyak itu menjadi apa ya? Basi atau apa gitu ya. Jadi ada apa? Bahan-bahan itu menjadi tidak bagus karena lampu mati, kulkas atau freezer atau apa yang penting itu tidak berfungsi. Adakah ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk dapur yang dikelola oleh Chef? Iya benar, kalau memang oleh karena itu biasanya setiap dapur itu kan di samping menggunakan listrik, kita kan harus standby genset juga Kak. Jadi ketika mati dari PLN-nya, kita bisa dibantu dengan genset. Karena memang makanan itu memiliki suhu-suhu yang memang sesuai penyimpanan. Seperti kayak sayur itu kan harus di suhunya chiller di 3 derajat sampai dengan 10 derajat Celcius. Kalau untuk makanan-makanan kayak protein hewani, ikan, daging itu kan biasanya kita masukkan di suhu frozen. Frozen itu kan di bawah 18 derajat Celcius kayak gitu Kak. Memang sangat mempengaruhi kalau memang kita tidak ada penyimpanan yang baik. Akhirnya mempengaruhi daripada kualitas makanan kita. Bahan Baik. terutama. Saya coba ke Pak Teddy nih. Siapa yang bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan atau proses masak, cuci, distribusi segala macam di SPPG? Jadi kita itu di setiap satu dapur itu kan mitra sebagai mengatur, mengawasi, tapi tetap dari kepala SPPG dari BGN yang memimpin. Oh berarti ada perwakilan dari Badan Gizi Nasional ya? Iya, dari setiap dapur itu ada 3. Satu kepala SPPG, satu ahli gizi, satu akuntan. Oh berarti ini di luar mitra ya? Di luar mitra. 3 komponen ini ada kepala SPPG itu ditunjuk. Iya, ada surat dari di SK-kan oleh Badan Gizi Nasional, termasuk ahli gizi dan akuntan gitu ya. Selebihnya adalah dari mitra yang meng-hire semua karyawan segala macam itu. Nah, bagaimana SPPG Sopyan Kenawas apa ya istilahnya? Kalau di daerah lain tuh sering kita lihat di medsos itu mencuci food tray-nya itu ompreng tuh ada yang belakangan itu sepertinya airnya kurang layak segala macam gitu ya. Kalau di SPPG kita gimana? Alhamdulillah kan di Kota Palembang kan sudah memakai air PDAM. Jadi buat kualitas air kan udah standar lah. 24 jam lagi kalau nggak salah. Alhamdulillah di Gandus 24 jam. Wilayah Gandus kan termasuk layanan PDAM 24 jam. Berarti itu tidak ada masalah. Adakah perlakuan khusus? Kan ada banyak perbedaan antar dapur nih kan. Ada yang ya mencuci seperti umumnya kita mencuci, ada yang menggunakan teknologi luar biasa canggih, ada yang itu. Kalau di kita gimana?
kita masih manual. Tapi Masih manual. di situ di mencuci itu kan kita bisa memperdayakan warga-warga sekitar. Sekitar, ya. Makanya target kita itu kan kemarin tuh dari 100% itu 40% kita harus profesional, 60% dari kita berdayakan warga lokal sekitar. Berarti berapa tuh total orang terlibat di satu dapur itu? Standarnya itu kan 47. 47 orang. Itu termasuk yang 3 tadi? 50 sama yang 3 itu. Berarti Beda. 50 orang ya? Iya. Termasuk driver kah? Iya. Untuk driver kita ada 2 driver dan masing-masing 1 ada kenaikan. Itu untuk yang mengantar itu ya? Iya. Nah, saya ke distribusi tadi. Ini menarik nih soalnya membawa omprengan itu pakai perahu kabarnya ya. Iya. Nanti kita lihat pasti ada videonya kan. Ada. Seperti apa. Nah, apa tantangan bagi pengelola dapur mendistribusikan makanan yang sudah dalam ompreng, yang tadi kita kan sangat menjaga mungkin jangan sampai goyang, jangan sampai terbuka. Sementara kan di perairan ini kan luar biasa alamnya, kita nggak tahu kan. Iya. Jadi kita kemarin di hari apa itu kayak hujan itu kan? Hujan terus Senin. pagi. Selasa. Selasa. Hari Selasa itu kan hujan. Di situ kan tantangan buat kita. Alhamdulillah kita kerja sama-sama Pak Rizal yang pemilik perahu itu kan. Kita udah siapin terpal. Langganan jadi ya? Iya. Sudah langganan Iya. ya? Oh, Pak Rizal berarti udah dapat job nih sekarang? Iya, udah tahu medan lah kan. Makanya di situ kan dampak dari PGN itu kan banyak. Berapa porsi yang bisa yang Nyebrang. pakai ketek? 260 dari 3 sekolah. 260 untuk 3 sekolah? Iya. Oh, berarti 3 sekolah itu tidak terlalu banyak ya? Iya, ini siswanya? 152 itu cuma 71. 153 itu sekitar 80-an, yang paling banyak itu 154. Baik. Saya tidak tahu apakah adakah komunikasi langsung antara kepala SPPG atau mitra BGN dengan BGN pusat ini terkait misalkan informasi kebijakan. Kan hari-hari ini kan banyak sekali masukan atau tuntutan gitu. Misalnya guru tuh dikasih lah gitu kan. Dikasih makan juga, kasih MBG juga. Masa siswanya aja. Ada pula yang terbaru informasi bahwa guru yang ikut mengelola MBG di sekolah yang bantu-bantu juga ya paling tidak dapat honor 100 sehari misalnya kan. Nah, adakah komunikasi itu misalkan ada grup WA kah atau apa gitu? Mungkin yang bisa jawab itu kan kepala SPPG karena dia yang terlibat langsung orang ke BGN ya. Iya. Orang BGN ya. Kalau kami ke mitra kan lebih ke operasional. Berarti informasinya dari kepala SPPG ya. Jadi Tribuners dalam satu dapur itu ternyata ada namanya kepala SPPG itu adalah perwakilan dari BGN ya, Iya. Badan Gizi Nasional, sementara SEP Ari adalah kepala dapurnya, Iya. kepala dapur SPPG-nya. Jadi urusan menyediakan, mengolah itu adalah SEP. Iya. Tapi rasanya tidak semua dapur mendatangkan SEP ya. Kalau Iya. boleh dibilang SEP profesional kan. SEP Ari ini tersertifikasi. Iya. Sertifikasi apa? BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Ya, itu penyelenggara Yang sertifikasi ya. Iya. ACP itu namanya. Jadi ada sertifikat istilahnya profesional Iya, pekerjaan. untuk mengelola, memproduksi, mengolah pangan gitu. Iya, ada juga beberapa sertifikat yang kita miliki itu yang HACCP, yang hazard analisa critical control point, bagaimana mengelola makanan. Terus juga kan kalau kita di hotel-hotel itu memang kita banyak fokus juga kayak sertifikasi untuk sanitasi hygiene. Nah, itu yang alhamdulillah kita udah milikin. Nah, kebenaran di tim aku ini ya aku bersyukurnya Pak Teddy sebagai mitra dia benar-benar aware, benar-benar membuka dapur ini nggak setengah hati, seriously ibarat tuh bener-bener sampai akhirnya dia melepas semuanya tentang tim dapur itu ke aku. Akhirnya dia juga mengizinkan untuk Kak dapurnya nanti kalau bisa orang-orang yang 40 sampai 50% itu punya pengalaman di hotel. Tapi kenyataannya malah hampir
100%. Teman-teman yang di dapur aku ini orang-orang yang sama seperti aku, yang pernah di Windam, di Hotel Jayakarta, beberapa hotel itu yang akhirnya membuat kami cukup Reuni jadi ya. iya, reuni juga. Jadi juga ibarat tuh cara mengelola makanan juga insya Allah dengan baik karena orang-orang yang sudah mengerti. Justru malah beberapa dari teman ini udah pernah juga satu tim dengan aku karena ya kita juga pernah handle beberapa event seperti Asian Games, SEA Games, IUG, ISG, beberapa event-event nasional internasional yang di Jakabaring. Kebenaran kita juga waktu itu yang bagian dari support untuk makanan itu. Nah, ada beberapa yang aku bawa juga ke sini. Dan dari Pak Teddy-nya juga support. Dalam arti kata ya kalau orang hotel keluar dari hotel itu kan pasti salah satu yang jadi pertimbangan salary. Nah, di sini Pak Teddy mitra yang menurut aku justru sangat baik. Dia rela berkorban dari diri dia untuk memenuhi daripada permintaan teman-teman. Ya itu juga akan jadi pertanyaan. Chef Hotel Bintang 5, Arya Duta, kemudian Windam gitu kan. Kalau orang bertanya kok ke dapur MBG gitu. Iya. Boleh tuh cerita kenapa? Iya. Ya sebenarnya ada beberapa teman sekarang ke dapur MBG ya, Ri. Iya benar. Kok mau istilahnya kayak gitu kan selama ini memang di hotel. Pada dasarnya sih satu hal yang mungkin orang tidak tahu bahwa dunia hotel juga tidak sebaik dengan dulu. Itu salah satu alasan memang pada dasarnya saya pribadi sendiri saya pengen pensiun dari dunia hotel. Tapi di tahun depan karena saya kepengen membuka usaha sendiri karena menurut aku ya puncak dari karir seorang chef itu adalah dia punya usaha sendiri. Entah restoran, entah kafe atau apapun itu jauh lebih menyenangkan bisa mengekspresikan apa yang dia dapat selama ini kan. Nah, cuman dalam 1 tahun ini memang Pak Teddy juga awalnya menawari aku walaupun awalnya tidak menjadi chef sebagai konsultan untuk dapur yang dia miliki. Nah, cuman karena di Santika kemarin berhenti, akhirnya saya ditawari udahlah ke Arya aja yang pegang, tapi saya tidak serta-merta langsung menerima. Akhirnya ya jujur kan aku juga mendapatkan di media sosial tentang sisi lain dari BGN. Cuman kita kan sekarang ini nggak bisa melihat satu berita itu hanya dari satu sisi. Mungkin yang banyak disebar sekarang kan sisi buruk istilahnya tuh. Kita harus mencari sisi baiknya. Ternyata setelah saya cari, banyak sekali orang yang merasa ini sangat bermanfaat, ini sangat berguna, terutama untuk orang-orang yang tadi, yang di pinggiran-pinggiran kota atau penerima-penerima manfaat yang memang benar-benar tepat sasaran. Itu banyak sekali yang merasa terbantu dengan adanya MBG ini. Aku juga merasa, ya aku jujur, aku tuh kalau segala sesuatu hal yang berhubungan dengan sosial itu kayak kita kan terpanggil. Setelah aku pelajari, dapat dapurnya di Gandus juga, penerima manfaatnya itu tadi orang-orang di sekitaran Purwokerto yang harus nyebrang sungai. Pulau Kerto. Iya, Pulau Kerto, nyebrang sungai kayak gitu kan. Jadi akhirnya oke, aku join di sini kayak gitu kan dengan segala sesuatu syarat yang aku inginin juga terpenuhi dari Pak Teddy sebagai owner dapur ini. Jadi ya buat aku pribadi sih mau kita di hotel, mau kita di BGN, mau kita di resto, kalau itu hobi nggak masalah selagi sifatnya kan masak kayak gitu kan Kak. Jadi kita sempat juga nonton ada seorang dokter juga tuh mengkritisi soal pemberian menu kayak hamburger gitu ya, Iya. sosis segala macam, yang model-model kayak gitu tuh sementara di daerah kita punya ikan, punya Benar. protein yang kita punya semuanya punya bisa gimana Chef menanggap itu? Iya, memang benar sih kalau dari kita sendiri, saya sebagai chef di sini kan memang terkadang punya hak untuk menentukan menu, tapi di sini kan punya ahli gizi. Akhirnya aku sama ahli gizi itu selalu diskusi tentang makanan. Iya, makanan apa yang harus kita kasih kayak burger. Burger itu juga walaupun tidak di BGN, aku juga agak sedikit riskan ketika burger itu dikasih patty-nya itu yang beli frozen. Nah, dari awal juga kalaupun nanti kita sepakat memberi burger, itu kita tidak menggunakan frozen food. Kita nanti berusaha untuk membuat homemade, entah itu mungkin dari chicken katsu atau dari apa bisa kita gunakan. Memang dari MBG, dari ahli gizi kita juga kita selalu berkoordinasi Kak untuk beberapa makanan-makanan yang frozen. Sosis juga kita tidak pakai. Malah ternyata susu juga kan beberapa anak-anak juga tidak bisa menerima dengan baik kan. Ada yang alergi juga? Iya, ada yang alergi. Akhirnya kita berusaha
kalaupun ada susu mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali udah cukup, nggak harus seminggu sekali yang seperti dilakukan oleh banyak dapur kayak gitu kan. Terus untuk beberapa yang frozen food juga kita hindari, salah satunya contohnya kayak ikan, kebanyakan kan menggunakan ikan dori, yang kita tahu kan itu ikan dori itu salah satu ikan yang diproduksi dari Thailand atau Vietnam yang dikirim, itu kan prosesnya cukup panjang kan, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan ikan sungai, benar-benar ikan khas, ikan yang ada di daerah kita, akhirnya ikan yang kita pakai itu ikan lele, secara protein, secara fresh dia lebih fresh karena kita beli hidup langsung kita minta di fillet, terus secara proteinnya juga jauh lebih tinggi dan lebih terjaga juga. Kalau ikan dori kan kita tidak tahu proses di sananya seperti Panjang apa juga ya. karena dia kan sudah frozen kan. Nah, itu juga kita coba menghindari untuk beberapa makanan-makanan frozen. Tapi kalau memang harus kita pakai, kita juga lihat dari ahli gizinya masih bisa atau tidak kayak gitu. Aku juga secara chef pribadi cukup keras untuk menghindari frozen food itu sendiri. Beruntung sekali nih beberapa sekolah yang dapat Chef Ari Arca. Iya, tapi alhamdulillah sih aku ya rasa setelah nanti pemerintah memutuskan untuk semua orang-orang yang bergerak di MBG ini minimal ada 1 atau 2, kalau itu harus ada chefnya juga, atau memang nanti ada chef sebagai konsultan dari yayasan. Nanti mereka yang akan melihat, menghandle atau membantu teman-teman yang ada di BGN. Jadi akhirnya ya semuanya kan butuh proses. Nah sekarang juga kan chef-chef yang ada di MBG ini minimal 2 ya, yang harus memiliki sertifikasi. Nanti mereka juga akan mengikuti training HACCP, sanitasi hygiene, food handling. Ya saya rasa dengan berjalannya waktu, yang tadi ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu menjadi pembelajaran dari pemerintah juga, akhirnya ke depan akan jauh lebih baik. Ya semoga harapan kita ke depannya memang benar-benar program ini menjadi baik, berdampak buat anak-anak dan berdampak juga buat masa depan Indonesia itu sendiri. Itu menurut aku sih. Ya, mudah-mudahan lah ya. Amin, Kak. Sambil ya karena ini program juga Baru baru ya, belum setahun baru, juga. kemudian ya ada banyak talent atau apa SDM yang dilibatkan. Iya. Kayak tadi chef, kemudian ahli gizi, kemudian ada konsultan dan lain sebagainya, tentu butuh waktu untuk menyesuaikan. Nah, saya ingin ke Pak Teddy nih. Mungkin kita 2 jam lagi lah Boleh. ngobrol soal MBG. Kenapa ini sangat saya manfaatkan betul Tribuners, karena tidak mudah mendatangkan orang-orang yang terlibat langsung dalam program makan bergizi gratis ini. Kita tidak tahu apa alasannya, tapi terima kasih sekali Pak Teddy dan Chef Ari sudah mau berbagi cerita di studio ini, sehingga masyarakat Sumsel saja khususnya bisa tahu seperti apa sih proses dari mulai menjadi mitra, kemudian tantangan-tantangan di lapangan seperti apa, sehingga informasi tentang BGN ini betul-betul clear di masyarakat. Tidak ada istilahnya orang sengaja meracuni atau sengaja bikin jorok untuk ngambil keuntungan lebih besar. Tapi itu yang kita harapkan, nyatanya di publik ini tersiar kabar bahwa ada banyak hal yang terjadi di antara program pemerintah yang baru ini. Saya ingin ke Pak Teddy ini, seperti apa Anda melihat isu-isu yang terjadi di sekitar atau di dalam ruang lingkup MBG ini? Mulai ada isu tentang jual beli titik lah, titik MBG gitu ya, kemudian komersialisasi omprengan lah. Apakah ini secara teknis mengganggu Anda sebagai pelaku usaha ya, sebagai mitra BGN di Gandus? Sejauh ini nggak terlalu berpengaruh lah, karena kita cuman fokus gimana dapur ini jalan baik, benar. Nah, proses lah. Kalau yang lain-lainnya sudahlah, kita cuman satu fokus gimana dapur kami ini memberikan yang terbaik buat anak-anak Indonesia. Satu pertanyaan lagi, orang sering bicara pengen juga dong jadi mitra BGN, tapi kira-kira perlu duit berapa sih? Pengalaman Pak Teddy, ringnya saja. Buat angka sih relatif, tergantung dari bangunan. Kalau kami sendiri itu hampir habis di angka sekitar 800 sampai 1 lah. 800 sampai 1 M. Lumayan ya. Untuk menjadi mitra BGN berarti ya harus siap. Karena memang yang dipersiapkan juga banyak. Dapur harus standar. Iya, benar.
harus renovasi, ya itu tadi kan, Iya, Bang. untuk apa, bikin penyediaan peralatan segala macam itu kayak yang untuk menjaga sayur biar tidak layu, Iya. atau makanan lebih higienis dan lain sebagainya, tentu perlu biaya besar ya. Dan ringnya segitu ya. Tergantung, sebenarnya relatif lah, tergantung kondisi dari dapur itu sendiri gimana. Kalau memang bangunan yang nggak terlalu banyak renov, mungkin nggak sampai. Kan gitu. Kalau dia misalnya renovnya lebih banyak, ya mungkin lebih besar. Iya. biayanya. Bahkan ada itu yang di dapur mana tuh kita dengar itu sampai 1,5, 1,2. 1,5, Iya. Bagaimana Pak Teddy dengan gonjang-ganjing sekarang ini? Masih yakin ke depan MBG ini masih ada prospeknya? Insya Allah. Karena Insya yang kami lihat kan, biasalah namanya itu tuh kan. Optimis aja lah. Optimis Ini ya. kan program yang mulia Program mulia. dari Bapak Presiden kan. Karena hasil dari sini kan buat apa, balik-balik ke Indonesia Emas 2045. Tujuannya. Iya, makanya kita harapan kita itu kan akan lahirnya pemimpin dari Gandus itu. Dari yang penerima Nah. manfaat MBG. Lepas dari stunting, lebih pinter gitu kan. Itu harapannya. Ya mudah-mudahan kita doakan Pak Teddy dan Sep Ari bisa menjalankan amanah atau tugas mulia ini dengan baik. Karena ya biar bagaimanapun ini praktiknya atau realisasinya baru 1 mingguan ya. Iya. Masih Iya, banyak, panjang sekali masa-masa Baru. yang dilalui. Sehingga ya mudah-mudahan di sisi lain juga karena makin lama makin berpengalaman, makin tahu, makin adaptasi, sehingga tidak lagi menjadi masalah. Dan satu hal harapan kita tentu mudah-mudahan penerima manfaat dari dapur ini aman-aman saja. Tidak terjadi seperti yang tersiar di mana-mana. Karena di Sumsel saja ada beberapa daerah yang sempat siswanya mengalami keracunan. Dan yang terakhir ada di daerah Kalidoni itu kan. Ya mudah-mudahan tidak terdengar dari wilayah Gandus. Terutama dari dapurnya Sep Ari. Insya Allah, Kak. Iya. Terima kasih Pak Teddy, Sep Ari Siap, sudah sama-sama. meluangkan waktu hadir di studio Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk Tribuners, untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya, sehingga lebih tahu seperti apa dunia per-MBG-an di Palembang, khususnya di Gandus. Demikian Tribuners, terima kasih, sampai ketemu di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.